Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel bersama saya Muhammad Masud, dosen fisik UIN Wali Songo Semarang. Teman-teman semuanya, wabil khusus adik-adik mahasiswa ilmu politik semester 3 yang mengikuti mata kuliah teori politik. Pada pertemuan ketiga ini saya ingin menyampaikan materi membahas tentang hakikat manusia dan teori politik. Jadi sebelum kita melangkah pada diskusi lebih jauh tentang ragam teori politik, penting bagi kita untuk memahami hakikat manusia dalam perspektif para ilmuwan sosial politik. Mengapa kita harus memulai diskusi teori politik dengan mengkaji tentang hakikat manusia? Nah, yang perlu dipahami bahwa hampir semua doktrin dan keyakinan politik pada tingkat tertentu didasarkan pada teori hakikat manusia. Jadi, pemahaman teoritik atau beragam teoritik tentang politik, fenomena politik sebenarnya termasuk bagaimana tatanan politik itu harus diatur, tatanan sosial harus diatur, sebenarnya tidak bisa dilepaskan oleh kerangka teori sosial maupun politik yang dibangun berdasarkan pemahaman tertentu tentang hakikat manusia itu sendiri. Nah, konsep hakikat manusia ini menjadi hal yang pelik bagi ahli teori politik, hal yang sangat penting bagi ahli teori politik karena ini berpengaruh nanti pada lahirnya teori-teori besar yang menentukan peradaban manusia itu sendiri, yang menentukan tatanan sosial politik di banyak negara. Nah, model hakikat manusia perlu diketahui bahwa ini cukup bervariasi dan setiap variasi memiliki implikasi sangat berbeda terkait dengan bagaimana kehidupan sosial, kehidupan politik harus diatur. Sekali lagi, variasi pemahaman tentang hakikat manusia ini kemudian berimplikasi pada bagaimana kehidupan sosial, kehidupan politik itu harus diatur. Karena itulah kemudian lahir banyak kerangka teori politik. Nah, lahirnya gagasan tentang sosialisme yang menekankan pada kolektivitas, kebersamaan itu, dengan antitesisnya lahirnya liberalisme yang lebih menekankan individualisme, itu sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para pencetus atau ilmuwan yang mencetuskan teori ini dalam memahami hakikat manusia. Nah, konsep hakikat manusia ada pada perdebatan tentang apakah manusia itu sebagai nature atau sebagai nurture. Nah, singkat, dalam artian apakah manusia ini merupakan produk dari faktor bawaan atau biologis, yang saya katakan nature itu biologis, atau mereka dibentuk oleh pendidikan, oleh pengalaman sosial, oleh struktur sosial politik yang melingkupi mereka tinggal. Nah, ini perdebatannya di situ. Jadi perdebatan antara nature versus nurture ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat. Apakah individu itu dibentuk karakternya, kemudian perilakunya, termasuk kebebasannya harus dibentuk oleh masyarakat, atau sebaliknya masyarakat itu sebenarnya yang dipengaruhi oleh perilaku, sikap, pemikiran individu. Nah, begitu. Nah, saya akan memulai secara singkat saja tentang human as nature. Apa sih yang dimaksud tentang manusia sebagai nature? Nah, ini manusia sebagai nature, human as nature ini sederhananya bisa dipahami sebagai manusia itu, menurut pemahaman ini, ilmuwan yang mengadopsi pemahaman ini, manusia itu dibentuk oleh faktor biologis atau genetik yang merupakan inti manusia yang mapan dan tidak berubah, serta faktor bawaan. Artinya apa? Bahwa tindakan manusia, perilaku manusia, kecerdasan manusia, bahkan sikap politik manusia
itu sebenarnya ditentukan oleh faktor biologis dan genetik yang melekat dalam diri setiap individu. Nah, pemahaman ini punya signifikansi politik yang penting, begitu, yang cukup besar juga. Yang pertama, bahwa pemahaman human is nature ini menyiratkan teori-teori politik dan sosial harus dibangun atas dasar konsep hakikat manusia yang ditetapkan sebelumnya. Ya, ini pengaruh biologis luar biasa. Jadi manusia dalam artian ini dilihat tidak mencerminkan masyarakat, tapi masyarakatlah yang dilihat mencerminkan manusia itu sendiri. Karena masyarakat cermin dari refleksi tindakan-tindakan, sikap, perilaku setiap individu. Ini pemahamannya. Ini nanti konsekuensinya banyak ya. Termasuk individualisme dalam menjadi prinsip dasar di dalam liberalisme itu sebenarnya dibangun atas dasar pemahaman teori tentang human is nature. Yang kedua, signifikansi politik yang ditimbulkan ini menunjukkan bahwa pemahaman ini, human is nature ini, menunjukkan akar dari pemahaman politik terletak pada ilmu alam secara umum, khususnya biologi. Jadi upaya, kalau Anda ingin tahu, bahwa upaya saintifikasi ilmu sosial, ilmu politik itu sebenarnya dimulai akarnya dari sini. Revolusi behavioralisme, kemudian lahir juga rational choice, itu sebenarnya bagian dari pemahaman human is nature tadi. Upaya untuk mensaintifikasi sosial, upaya untuk mengukur tindakan-tindakan manusia. Nah, ini argumen politik dari pemahaman ini harus dibangun atas dasar teori biologi. Jadi teori biologi berpengaruh cukup besar yang memberikan karakter ilmiah dalam argumen tersebut. Nah, Anda nggak usah heran kalau kemudian ada perdebatan secara paradigmatik antara positivisme dengan non-positivisme. Nah, pemahaman positivisme itu juga berangkat dari sini. Berangkat dari sini, mencoba membawa ilmu sains teknologi, biologi, ya, ke dalam pemahaman tentang realitas sosial dan realitas politik. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih dampak teori biologi ini pada pemikiran politik dan sosial. Nah, kalau kita mau lihat, yang pertama kali teori seleksi alam yang dikembangkan oleh Charles Darwin yang hidup tahun 1809 sampai 1882 di dalam bukunya On the Origin of Species, ya, yang menjelaskan tak terbatasnya keberagaman spesies di bumi. Nah, ini yang kemudian nanti akan muncul namanya teori the survival of the fittest. Ya. Nah, teori Darwin ini, termasuk lahirnya teori evolusi juga ini berpengaruh besar pada pembangunan politik di awal-awal. Ya. Ini adalah implikasi atau teoritik bagaimana ilmu biologi berdampak pada pemikiran politik dan sosial, dimulai oleh Charles Darwin di dalam bukunya On the Origin of Species. Dan ini kemudian diterjemahkan secara lebih canggih dan lebih bagus oleh Herbert Spencer dalam The Man versus the State, yang menciptakan istilah yang saya sebutkan tadi, survival of the fittest, ya, yang menggambarkan bagaimana perjuangan tanpa akhir manusia, ya, perjuangan tanpa akhir manusia. Dalam pemahaman ini kemudian keberhasilan, kegagalan seseorang atau suatu kelompok atau bangsa, kekayaan dan kemiskinan ditentukan secara biologis. Nah, ditentukan secara biologis. Artinya bahwa kondisi sosial, kondisi politik, struktur ekonomi tidak berpengaruh pada seseorang itu akan miskin, berhasil, kaya atau tidak. Nanti akan, ini berdampak juga di teori pembangunan, ada teorinya McLellan namanya itu. Apa nama teori Ansich itu? Teori tentang achievement. Teori bagaimana mendapatkan keberhasilan. Apakah dalam diri seseorang itu ada jiwa untuk mendapatkan achievement. Nah, ini juga sebenarnya pengaruh runtutan bagaimana teori biologi ini berdampak pada pemikiran politik sosial. Nah, dalam kerangka teori ini, ya, ini sangat kuat sekali berpengaruh pada liberalisme klasik sebenarnya. Ya, gagasan Herbert Spencer tentang survival of the fittest ini berpengaruh pada gagasan liberalisme klasik. Bagaimana kemudian
upaya untuk menjadikan pengaturan ekonomi suatu negara itu dilepaskan dari intervensi negara. Jadi pengaturan ekonomi pasar. Jadi ekonomi suatu negara biar diatur oleh mekanisme pasar, termasuk kebebasan individu, human rights dan sebagainya lahir dari sini. Ya. Karena mereka melihat bahwa orang miskin, orang kaya bukan ditentukan oleh struktur sosial dan ekonomi maupun politik. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana diri seseorang itu sendiri. Nah, dalam perkembangan berikutnya, teori ini melihat manusia memiliki kesamaan, ya, atau karakter universal berdasarkan warisan genetik. Ini dampaknya nanti. Nah, tapi teori lain berpendapat ada perbedaan biologis fundamental. Jadi teori melihat bahwa di sisi lain dari teori ini melihat ada kesamaan universal dalam diri manusia. Tapi di pandangan yang lain muncul bahwa ada perbedaan biologis fundamental di antara manusia. Dan ini punya pengaruh signifikansi politik yang kemudian muncul lahirnya teori rasialis. Teori rasialis itu berkaitan dengan ada keragaman, ya. Seorang kelompok tertentu punya warisan fisik, psikologis dan intelektual berbeda. Nah, ini muncul, ya, bahwa bagaimana teori biologi berdampak pada pemikiran politik ini juga bisa dilihat bagaimana doktrin Nazi mengenai Aryanisme, bahwa Jerman seolah-olah menjadi ras yang unggul di dunia. Kemudian meledak perang, ya, dunia pertama, perang dunia kedua. Sebenarnya lahirnya Hitler itu tidak bisa dilepaskan dari soal rasa keunggulan di dalam diri ras Aryanisme mereka. Nah, ini juga dampak, ya, pengaruh dari pemikiran politik dan sosial. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa keragaman pemahaman tentang teori-teori sosial maupun politik, apalagi yang menekankan pada yang lahir dari berkembang dari teori liberalisme, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pemahaman tentang bagaimana hakikat manusia itu sendiri. Nah, itu. Nah, yang kedua, mazhab kedua melihat pemahaman hakikat manusia itu sebagai human as a nurture. Jadi manusia itu dibentuk oleh faktor lingkungan sosial atau pengalaman sosial terhadap karakter manusia. Jadi karakter manusia itu bukan bawaan biologis individu itu, bukan keturunan, tapi mereka dibentuk intelektualitasnya, kemudian kecakapan dia berbicara, kecakapan dia berbisnis, kecakapan dia berpolitik, itu dibentuk oleh lingkungan sosial. Nah, artinya kualitas sifat manusia dapat ditempa. Ini teori ini. Ini yang kemudian nanti lahir kelompok-kelompok non positivis, kelompok-kelompok strukturalis, poststrukturalis, feminisme dan sebagainya lahir dari pemikiran ini tentang human as nature. Jadi kualitas sifat manusia itu dapat ditempa atau disebut sebagai plastisitas. Plastisitas. Jadi ini punya signifikansi politik yang luar biasa juga. Pertama, teori ini kemudian menggeser pemahaman politik dari domain biologi menuju sosiologi. Domain biologi menuju sosiologi, di mana manusia dilihat sebagai refleksi dari masyarakat di mana dia tinggal. Kalau tadi yang pertama, human as nature, bahwa masyarakat refleksi dari individu. Kalau ini kemudian individu sebenarnya refleksi dari masyarakat. Nah, pemahaman ini juga kemudian menolak pemahaman manusia sebagai penentu nasib mereka sendiri secara penuh sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Jadi pemahaman ini menolak bahwa manusia sebagai penentu nasib mereka sendiri, ya, sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka, genetik mereka, biologi mereka. Nah, ini punya implikasi teoretik yang sangat penting dalam pemahaman human as nurture. Kemudian adanya kemiskinan, kejahatan, konflik sosial, penindasan politik, marginalisasi, ketidaksetaraan gender, diskriminasi ras, ini kemudian dapat diatasi dengan tepat karena asal usulnya ada pada sosial yang dapat dirubah. Artinya apa? Kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidaksetaraan gender, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi kelompok-kelompok minoritas sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, ya, ekonomi, politik yang ada di dalam suatu negara itu sendiri. Artinya ini bisa diperbaiki. Ini kondisi ini bisa diperbaiki.
Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih dampak teori manusia plastis ini pada pemikiran politik dan sosial? Nah, pertama, manusia bersifat plastis ini dibentuk oleh kekuatan eksternal yang kita perlu pahami. Jadi, manusia bersifat plastis, artinya manusia dibentuk oleh alam, oleh kondisi sosial. Itu dibentuk oleh kekuatan eksternal. Nah, ini adalah inti bagi banyak ahli teori sosialis ini. Kalau tadi mengilhami pemikiran-pemikiran liberal, maka manusia bersifat plastis dibentuk oleh kekuatan eksternal ini menjadi inti bagi banyak ahli teori sosialis. Yang pertama kita bisa telusuri dari pemikirannya Robert Owen, misalnya sosialis Inggris ya tahun 1816 di dalam New View of Society. Dia mengembangkan prinsip tentang karakter umum dari yang terbaik hingga yang terburuk menurutnya, dari yang bodoh hingga yang paling tercerahkan dapat diberikan kepada masyarakat apapun. Artinya gini, kondisi masyarakat itu mau kondisinya buruk, mau dia bodoh, mau yang tercerahkan, yang berkeadaban, atau manusia itu masyarakatnya suka money politik atau tidak suka money politik, itu ya ditentukan oleh struktur sosial, ekonomi dan politik yang ada. Bisa dibentuk artinya kalau kemudian kondisi itu bisa dibentuk, maka kondisi manusia yang tercerahkan, yang berkeadaban juga bisa dibentuk. Nah, kalau dalam konteks Indonesia soal maraknya money politik ya, kemudian korupsi dan lain sebagainya, itu juga bisa diselesaikan, bisa melalui regulasi, bisa melalui pembangunan sistem politik yang benar. Bisa juga diawali dari perilaku politisi yang harusnya dilandasi oleh keadaban publik. Politik bukan semata-mata mengedepankan rasionalitas, tapi harus mengedepankan keadaban publik, sehingga politik itu bisa berjalan sesuai rule kemanusiaan dan peradaban. Kan begitu. Nah, dampak teori manusia plastis pada pemikiran sosial politik ini juga bisa kita telusuri dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx yang menyatakan bahwa bukanlah kesadaran manusia, menurut Karl Marx, bukanlah kesadaran manusia yang menentukan eksistensinya, namun sebaliknya, keberadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Jadi bukan kesadaran itu menentukan eksistensi manusia, ya. Jadi bukanlah kesadaran manusia itu menentukan eksistensi manusia, tapi justru keberadaan sosial mereka itu yang menentukan kesadaran manusia. Jadi Anda nggak usah heran kalau orang-orang yang hidup di dalam struktur pemerintahan politik yang otoritarian, kemudian tidak lahir pemikiran-pemikiran kritis, penuh tekanan dan sebagainya. Lebih lanjut ya, kami masih mengikuti Marx gitu. Bagi Marx, kehidupan sosial, politik, dan intelektual itu dikondisikan oleh mode produksi kehidupan material, yaitu sistem ekonomi yang ada. Artinya apa? Kehidupan, kemiskinan, ya kekayaan, struktur politik, bahkan kondisi intelektual sekalipun dikondisikan oleh sistem ekonomi, mode produksi yang hidup, ya mode produksi kehidupan material, yaitu sistem ekonomi itu sendiri. Jadi bukan dalam diri individu itu sendiri, sebagaimana pemikiran human as nature. Nah, pemikiran feminisme misalnya, perilaku manusia dalam banyak kasus dikondisikan oleh faktor-faktor sosial. Jadi soal ketimpangan gender, permasalahan soal gender, ya, yang masih menjadi perjuangan di bangsa ini, sebenarnya juga ditentukan karena faktor sosial, faktor struktur sosial kita yang sangat patriarki, yang sangat lama sejak Indonesia belum merdeka, yang melekat di dalam tubuh struktur sosial itu, yang kemudian juga berpengaruh mengapa ketidaksetaraan gender itu hadir di permukaan suatu negara bangsa. Nah, ide-ide ini yang telah banyak digunakan untuk mendukung gagasan rekayasa sosial ya. Lahirnya gagasan rekayasa sosial, gagasan bahwa kita bisa membuat manusia yang kita inginkan hanya dengan membangun lingkungan sosial yang sesuai, itu diilhami dari gagasan tentang human as nurture atau manusia plastis tadi, manusia yang ditentukan oleh struktur sosial mereka. Ini konsekuensi politik. Perdebatan yang nggak selesai tentang
liberalisme dan sosialisme, itu juga pemahaman ini. Bagaimana liberalisme diilhami dari pemikiran tentang human as nature, biologi berpengaruh besar, dengan sosialisme adalah manusia plastis atau human as nurture. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian, diskusi kita tentang pemahaman awal kita tentang hakikat manusia. Anda kalau ingin lebih detail ya membaca tentang ingin memiliki pemahaman tentang hakikat manusia, kemudian ini konteksnya dengan teori politik, Anda bisa baca bukunya, sekali lagi bukunya Andre Hewitt ini. Nah, di sini ya dijelaskan secara rinci sangat bagus dengan bahasa yang sederhana tentang pemahaman human as nature. Sekali lagi, materi ini menjadi dasar bagi teman-teman mahasiswa ya untuk memahami diskusi-diskusi pada pertemuan ke depan tentang mengapa terjadi keberagaman teori politik yang berbeda-beda. Saya kira itu cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.